Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mengutip kajian empirik dari jurnal-jurnal yang direview, membuat daftar rujukan, dan membuat daftar pertanyaan atau kuesioner sesuai variabel dalam penelitian. Dengan saya sendiri, Suliatina Fitriani. Saya Sulis Muharyanti. Saya Sulastri. Mengutip kajian empirik dari jurnal yang telah direview. Kajian empirik merupakan hasil penelitian terdahulu yang merupakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan tabel yang berisikan kajian empiris dari jurnal-jurnal yang telah direview yang menjadi landasan dalam penelitian. Yang pertama, tahun 2020 dengan penulis Hamidatun Nihayah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Bonggol Jagung atau Janggel menjadi Jamur Janggel di Desa Sedeng. Kemudian metodenya menggunakan pendekatan Participatory Action Research atau PAR dan Asset Based Community Development atau ABCD. Kemudian objek atau kasusnya, karena melimpahnya limbah bonggol jagung dan pemanfaatannya tidak begitu efisien, sehingga jika dibiarkan begitu saja akan menjadi limbah yang tidak berguna. Peneliti memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi jamur janggel. Kemudian hasil dari penelitian adalah pengabdian ini adalah pembinaan pemanfaatan bonggol jagung diolah menjadi jamur janggel pada warga masyarakat Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua, tahun 2019 dengan penulis Elika Febrianti, Febri Novitasari, dan kawan-kawan. Dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Bonggol Jagung untuk Budidaya Jamur Merang bagi Pemuda Desa Tambak Merak, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Objek atau kasusnya, karena melimpahnya limbah bonggol jagung di Desa Tambak Merak, Kabupaten Bojonegoro, sehingga warga desa memanfaatkannya untuk budidaya jamur merang, sebab ada banyak permintaan akan jamur merang tersebut. Kemudian hasilnya, kurangnya pemanfaatan limbah secara maksimal menjadikan daya guna dan nilai suatu barang tersebut rendah, sehingga masyarakat sering membiarkan limbah tersebut di lingkungan sampai mengurai tanpa memiliki daya guna yang baik. Mengingat banyaknya permintaan jamur merang oleh warga sekitar maupun keadaan pasar, warga Desa Tambak Merak ingin mengembangkan usaha budidaya jamur tersebut lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2019 dengan penulis Ardansyah Putra HRP dengan judul Pemanfaatan dan Produksi Limbah Bonggol Jagung di Desa Sientis, Kecamatan Percut Seituan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian objek atau kasusnya, karena melimpahnya limbah bonggol jagung serta kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai aspek produksi pengolahan bonggol jagung, peneliti memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi barang kerajinan. Hasil dari penelitian adalah kegiatan ini memaparkan potensi limbah jagung menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Beberapa barang kerajinan yang dapat dibuat adalah antara lain asbak rokok, mangkuk, piring, dan lainnya. Kemudian yang keempat, pada tahun 2019 juga dengan penulis Nina Maximiliana Ginting dengan judul Analisis Pendapatan Usaha Jamur Tiram Crispy. Dengan metode yang digunakan adalah RC ratio atau return cost ratio. Dengan objek atau kasusnya adalah agroindustri jamur tiram crispy merupakan usaha yang baru diusahakan. Namun, dilihat dari prospeknya, jamur crispy sangat terbuka lebar. Peneliti memanfaatkan hal ini untuk melakukan penelitian mengenai beberapa besar pendapatan jamur crispy dan kelayakan usaha jamur crispy tersebut. Kemudian hasilnya, pendapatan yang diperoleh pengolahan jamur tiram crispy di Kota Medan sebesar Rp160.162
per satu kali produksi, di mana pendapatan per bulan sebesar Rp4.800.862, sehingga diperoleh kelayakan dari RC rasio pengelolaan jamur tiram crispy di Kota Medan sebesar 1,82, yang artinya usaha tersebut layak untuk diusahakan. 1,82 artinya jika dikeluarkan biaya sebesar 1, maka diperoleh pendapatan sebesar 0,82. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 2018 dengan penulis Wiwin Ritasari dan kawan-kawan dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Bonggol Jagung sebagai Media Pembuatan Jamur Janggel di Desa Gantiwarno, Lampung Timur. Dengan metode penelitian adalah observasi. Kemudian objek atau kasusnya, karena melimpahnya limbah bonggol jagung dan pemanfaatannya yang tidak begitu efisien, sehingga jika dibiarkan begitu saja akan menjadi limbah yang tidak berguna. Peneliti memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi jamur janggel. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah kegiatan ini menjadi salah satu pembuka cakrawala berpikir masyarakat desa untuk mendapatkan pemanfaatan barang bekas atau limbah lainnya agar bernilai ekonomis. Kemudian pemanfaatan bonggol jagung bisa menjadi salah satu alternatif peningkatan pendapatan dan motivasi masyarakat untuk terampil dan kreatif. Yang keenam, pada tahun 2015 dengan penulis Pasha Mahmuda dan Ratna Puspitasari yang dengan judul Pengembangan Desain Produk dari Tongkol Jagung Berbasis Industri Kreatif. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun objek atau kasusnya, melimpahnya limbah bonggol jagung serta kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai aspek produksi pengolahan bonggol jagung. Peneliti memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi pengembangan desain produk. Hasil yang didapat yaitu secara umum hasil kerajinan produk dengan memanfaatkan sampah bonggol jagung merupakan peluang besar bagi para industri kreatif. Dilihat dari aspek desain, maka produk ini memiliki ciri khas tersendiri dengan mempertahankan tekstur tongkol jagung, sehingga nantinya produk yang diperjualbelikan oleh industri kreatif memiliki tingkat daya saing produk yang bisa bersaing. Ketujuh, pada tahun 2014, penulis Dedi Ismail dengan judul Sistem Produksi Sederhana Pengolahan Bonggol Jagung sebagai bahan dalam perancangan produk. Metode yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan R&D. Objek atau kasus yaitu sisa pengolahan industri pertanian jagung akan menghasilkan limbah berupa bonggol jagung yang jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kegiatan pasca panen. Peneliti memanfaatkan bonggol jagung menjadi bahan baku produk-produk fungsional, khususnya produk-produk kria atau craft. Hasil yang didapat yaitu berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama eksperimen proses percadangan, perancangan mesin untuk produksi bahan baku dengan materi bonggol jagung, dan menghasilkan produk berupa alat serut bonggol jagung dengan menggunakan mesin yang terdiri dari mesin motor, penggerak, rantai, freewheels, konstruksi mesin dengan material aluminium, dan ragam bagian pendukung lainnya. Yang kedelapan, pada tahun 2014 dengan penulis Uswatun Hasanah, Murniati Simorangkir, Indra Masmur, Sarajut Dur, Elvi Milyanti Sitinjak dengan judul Pemanfaatan dan Pengolahan Pupuk Organik dari Limbah Tanaman Jagung dan Kulit Coklat. Metode yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Objek atau kasus dalam penelitiannya yaitu limbah pertanian, batang dan daun jagung serta kulit dan daging buah coklat yang cukup melimpah di Desa Namu Gajah cukup potensial sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Peneliti memanfaatkan hal ini untuk dijadikan pupuk organik. Hasil yang didapat yaitu kegiatan IMB menunjukkan sebagian besar 80% anggota kelompok tani jagung sejahtera dan kelompok tani coklat Saroha mampu menyerap pengetahuan tentang tanaman organik. Manfaat pupuk organik dan pemanfaatan limbah pertanian coklat dan jagung sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Dan yang kesembilan, pada tahun 2012 dengan penulis Rini Anggraini dan Subeni Hairul Umam dengan judul Analisa Pendapatan
keuntungan, dan kelayakan usaha jamur tiram di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan yaitu analisis data dilakukan dengan menghitung pendapatan usaha dengan R per C rasio retur cost ratio. Objek atau kasus yang ditemukan yaitu tidak meratanya pendapatan dari hasil usaha pertanian, usaha jamur tiram terutama di tingkat pengusahanya, memberikan gambaran bahwa penerimaan yang diperoleh antara pengusaha satu dengan yang lain tidaklah sama, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengusahakan jamur tiram mengalami kerugian. Peneliti memanfaatkan fenomena ini untuk melihat tingkat pendapatan, keuntungan, dan kelayakan usaha jamur tiram di Kabupaten Sleman. Hasil yang ditemukan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usaha jamur tiram di Kabupaten Sleman dengan kapasitas produk sebanyak 1.650 boklok masa produksi 4 bulan yang dihitung selama tahun terakhir memperoleh sebesar Rp8.322.183. Keuntungan terbesar Rp5.446.516. Analisis E/C ratio menunjukkan angka 1,46. Ini menunjukkan bahwa usaha jamur tiram di Kabupaten Sleman layak untuk diusahakan. Akhir yang ke-10 pada tahun 2010 dengan penulis Soprijanto Tianika Ratnasari dan Ira Prasetya Ningrum dengan judul Biokonveksi selulosa dari limbah tongkol jagung menjadi glukosa menggunakan Aspergillus niger. Metode yang digunakan yaitu observasi, objek atau kasus yang ditemui yaitu melimpahnya limbah tongkol jagung yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga peneliti memanfaatkan limbah jagung menjadi Aspergillus niger, enzim selulosa, glukosa, dan tongkol jagung. Hasil yang didapat yaitu enzim kasar yang dihasilkan oleh jamur niger mempunyai aktivitas enzim selulosa sebesar 2,57 mikroliter per mililiter pada hari keempat inkubasi. Pada proses hidrolisis asam dengan menggunakan ukuran vertikal tongkol jagung, 100 mes terjadi penurunan kadar hemilulosa dari 33,47% sampai 24,78%. Daftar rujukan. Pengertian daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Adapun daftar rujukan dari jurnal-jurnal yang telah direview sebagai berikut. Yang pertama, Elika Febrianti dan kawan-kawan tahun 2019, optimalisasi pemanfaatan limbah bonggol jagung untuk budidaya jamur merang bagi pemuda Desa Tambak, Merak, Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Pengabdian Masyarakat, halaman 11.2-2-3. Yang kedua, Fasa Wahmuda dan Ratna Puspitasari tahun 2015, pengembangan desain produk dari tongkol jagung berbasis industri kreatif, Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan 3, halaman 10.2-3. Yang ketiga, Hamidatun Nihaya tahun 2020, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbah bonggol jagung atau janggal menjadi jamur janggal di Desa Sedeng. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 6.21-2. Yang keempat, Wiwin Rita Sari dan kawan-kawan tahun 2018, pelatihan pemanfaatan bonggol jagung sebagai media pembuatan jamur janggal di Desa Gantiwarno, Lampung Timur. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 5.21-2. Berikutnya Uswatun Hasanah dan kawan-kawan tahun 2014, pemanfaatan dan pengolahan pupuk organik dari limbah tanaman jagung dan kulit coklat. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 7.22-3. Nina Maximiliana Ginting tahun 2019, analisis pendapatan usaha jamur tiram crispy, Musamus Journal of Agribusiness, Mujagri 5.21-2. Ardansyah Putra HRP tahun 2019, pemanfaatan dan produksi limbah bonggol jagung di Desa Saintis Kecamatan Percut Setuan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan
6.21 Rini Anggraini dan kawan-kawan tahun 2012, analisis pendapatan, keuntungan, dan kelayakan usaha jamur tiram di Kabupaten Sleman, Akraufi 12.22-4, Sueprijanto dan kawan-kawan tahun 2008, biokonversi selulosa dari limbah tongkol jagung menjadi glukosa menggunakan Aspergillus niger, Jurnal Purifikasi 10.22-3. Kemudian daftar pertanyaan atau kuesioner sesuai dengan variabel dalam penelitian. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Adapun daftar pertanyaan atau kuesioner dari jurnal-jurnal yang telah direview sesuai dengan variabel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut. Pertama, limbah tongkol jagung. Pertanyaannya, apakah sudah banyak masyarakat yang mengetahui pemanfaatan tongkol jagung? Apakah limbah tongkol jagung setiap tahunnya mengalami penumpukan di desa? Apakah limbah tongkol jagung sangat meresahkan masyarakat desa? Apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa tongkol jagung memiliki nilai? Kemudian jamur merang. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa limbah tongkol jagung dapat dibudidayakan menjadi jamur merang? Apakah masyarakat mengetahui bahwa jamur merang memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh? Apakah masyarakat sangat meminati jamur merang ini? Kemudian desain produk. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa tongkol jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar desain produk? Desain produk. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa tongkol jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar desain produk? Apakah masyarakat sudah mengetahui jenis produk apa saja yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan tongkol jagung? Apakah masyarakat mengetahui bahwa tongkol jagung merupakan salah satu material yang cukup menarik untuk dijadikan alternatif pengembangan desain produk berupa elemen estetis? Industri kreatif. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa dengan memanfaatkan limbah tongkol jagung dapat membantu perkembangan industri kreatif? Kemudian jamur jungle. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa limbah tongkol jagung dapat dibudidayakan menjadi jamur jungle? Apakah masyarakat sudah mengetahui tata cara pembudidayaan jamur jungle dari tongkol jagung? Kemudian pendapatan usaha. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui seberapa besar pendapatan usaha dari pemanfaatan tongkol jagung jika dijadikan berbagai jenis produk? Kemudian, jamur tiram crispy. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa limbah tongkol jagung dapat dibudidayakan menjadi jamur tiram crispy? Apakah masyarakat sudah mengetahui berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari budidaya jamur tiram crispy? Kemudian kulit coklat. Pertanyaannya, apakah masyarakat mengetahui bahwa limbah kulit coklat dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik? Kedua, apakah masyarakat mengetahui bahwa limbah dari kulit coklat dapat diolah menjadi bokasi? Apakah masyarakat mengetahui bahwa limbah dari kulit coklat memiliki nilai jual yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik? Kemudian, pengolahan pupuk organik. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa pupuk organik dapat dibuat dari limbah tongkol jagung dan kulit coklat? Apakah masyarakat sudah mengetahui manfaat dari pupuk organik? Apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa menggunakan pupuk organik lebih baik daripada menggunakan pupuk non-organik? Apakah masyarakat sudah mengetahui harga jual dari pupuk organik? Kemudian keuntungan usaha. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui seberapa besar keuntungan usaha dari budidaya jamur tiram? Kedua,
Apakah masyarakat sudah mengetahui cara menghitung keuntungan usaha budidaya jamur tiram? Kemudian kelayakan usaha. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui tingkat kelayakan usaha dari budidaya jamur tiram? Kemudian biokonvensi selulosa. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui apa itu biokonvensi selulosa? Apakah masyarakat sudah mengetahui biokonvensi selulosa dari tongkol jagung dapat dimanfaatkan menjadi glukosa? Apakah masyarakat sudah mengetahui tata cara biokonvensi selulosa dari tongkol jagung menjadi glukosa? Kemudian glukosa. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui apa itu glukosa? Apakah masyarakat sudah mengetahui tata cara pembuatan glukosa? Apakah masyarakat sudah mengetahui manfaat dari glukosa? Kemudian Aspergillus niger. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah mengetahui apa itu jamur Aspergillus niger? Apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa jamur Aspergillus niger merupakan komponen penting dalam pembuatan glukosa? Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.